Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu wa nusalli ala rasulihil karim amma ba'd. Insyaallah pada kesempatan ini kita akan melanjutkan kembali pembacaan kitab Kasyifatus Sajah, syarah daripada Safinatun Najah. Kita telah sampai kepada perkataan beliau musannif, yaitu Syekh Nawawi Al-Bantani. Kita telah sampai kepada wa takunun niyatu inda awwali ghusli juz'in minal wajhi. Dan adanya niat ketika berwudu itu hendaknya diletakkan ketika pertama kali membasuh bagian daripada wajah. Jadi niat ketika berwudu itu hendaknya diletakkan ketika pertama kali membasuh bagian daripada wajah. Sawa'un kana dzalikal awwalu min a'lal wajhi aw wasatihi aw asfalihi. Baik adanya permulaan bagian wajah yang dibasuh tadi itu dari bagian atas wajah atau pertengahan wajah atau bagian bawah daripada wajah. Jadi di dalam membasuh wajah itu boleh dari mana saja. Boleh dari bagian atas wajah, yaitu dimulai daripada jidat, atau dimulai daripada tengah wajah, yaitu hidung, atau dimulai dari bagian bawah wajah, yaitu dari dagu kemudian ke atas. Yang jelas ketika membasuh permulaan bagian daripada wajah, disitulah diletakkan niat. Itulah yang dimaksud dengan perkataan musannif tadi, wa takunun niyatu inda awwali ghusli juz'in minal wajhi. Adanya meletakkan niat itu adalah ketika permulaan membasuh bagian daripada wajah. Kemudian wa innama wajaba qarnuha bidzalika, hanya saja wajib membarengkan niat bidzalika dengan permulaan bagian daripada wajah itu liyuqtada bil maqsul, supaya bagian wajah yang dibasuh tadi dianggap sah. La liyuqtada biha, bukan supaya niatnya tadi dianggap sah. Jadi hanya saja wajib membarengkan niat dengan permulaan bagian wajah itu supaya bagian wajah yang dibasuh tadi itu dianggap sah. Gambarannya seperti apa? Di sini dijelaskan oleh musannif. Falau ghusila juz'un minhu, seandainya dibasuh bagian daripada wajah, dibasuhnya tadi qablaha, sebelum niat. Seandainya bagian dari wajah itu dibasuh sebelum niat, jadi sudah membasuh sebagian daripada wajah dulu, baru setelah itu niat. Misalnya sudah membasuh separuh wajah, kemudian baru niat, maka wajaba i'adatuhu ba'daha. Maka wajib mengulangi membasuh bagian daripada wajah tadi yang sudah dibasuh dengan tanpa niat tadi, wajib diulangi ba'daha, setelah niat. Kenapa? Karena bagian wajah yang terbasuh tanpa niat, maka itu belum dianggap sah, sehingga wajib dibasuh lagi setelah niat. Kemudian wa kaifiyatuha, adapun tata caranya niat, kama qala al-Hisniyu, sebagaimana yang telah dikatakan oleh al-Hisni, in kana al-mutawaddi'u, jika orang yang berwudu itu saliman, orang yang sehat, la illata bihi, yang tidak ada penyakit padanya, misalnya penyakit beser,
keluar kencing terus-menerus, kencingnya tadi tidak bisa dikendalikan, kerannya sudah dol, maka bagi orang yang selamat tadi, orang yang sehat tadi, ayanwiya ahada salasati umur. Hendaknya dia berniat dengan salah satu daripada 3 perkara berikut ini. Ahaduha, yang pertama adalah ayanwiya raf al-hadathi, yaitu dia berniat mengangkat hadas. Nawaitul wudu'a li raf'il hadathi. Nah itu. Awit toharota anil hadas, atau berniat untuk bersuci daripada hadas. Nawaitu toharota anil hadas, atau aku berniat bersuci daripada hadas. Ini juga boleh. Awit toharota lissolah, atau aku berniat bersuci untuk sholat. Ini juga boleh. Kemudian wasani yang kedua adalah ayyanwiya istibahatas sholati au ghairiha, atau hendaknya dia berniat istibahatas sholah, supaya diperbolehkan sholat. Nah, dengan niat ini boleh orang tadi istibahatas sholah boleh. Au ghairiha, atau diperbolehkannya selain daripada sholat. Mimma, dari hal-hal la yubahu, yang tidak diperbolehkan, illa bittoharoh, kecuali dengan bersuci. Ini yang kedua. Kemudian yang ketiga adalah ayyanwiya fardal wudu. Hendaknya seorang tadi berniat fardal wudu. Nawaitu fardal wudu. Aku berniat fardu wudu. Ini boleh. Au ada al wudu, atau nawaitu ada al wudu juga boleh. Awil wudu. Kalau malas menggunakan fardu wudu atau adal wudu, boleh langsung wudu. Nawaitul wudu, itu juga sudah mencukupi. Wa in kana nawi sobiyan au mujaddidan, meskipun yang berniat tadi adalah anak kecil atau orang yang memperbarui wudu. Sudah punya wudu, dia wudu lagi. Itu namanya mujaddid, orang yang memperbarui wudu. Nah, meskipun yang berniat tadi itu adalah anak kecil atau orang yang memperbarui wudu, itu boleh menggunakan niat-niat tadi. Itu boleh bagi orang yang mujaddid atau anak kecil berniat fardu wudu boleh, ada al wudu juga boleh, atau niat wudu saja juga boleh. Amma sahibud darurah, adapun orang yang dalam keadaan darurat, kasalisil baul, seperti orang yang terus-menerus kencing, au nahwihi, atau semisal salisil baul, misalnya ada orang yang kentutnya terus-menerus, enggak berhenti-berhenti, maka fala takfihi niyatu raf'il hadath. Maka tidak cukup baginya sahibud darurah tadi, tidak mencukupi baginya niyatu raf'il hadath, niat mengangkat hadas, awit taharati anhu, atau niat bersuci daripada hadas. Itu tidak mencukupinya. Kenapa? Li'anna wudu'ahu, karena sesungguhnya wudunya sahibud darurah itu mubihun, wudu yang memperbolehkan melakukan hal-hal yang butuh dengan wudu. La rafi'un, bukan wudunya tadi adalah wudu yang mengangkat hadas, karena hadasnya tadi tidak terangkat, hadasnya tadi masih berlangsung terus, yaitu masih kencing terus, berarti dia masih berhadas. Jadi wudunya sahibud darurah tadi itu adalah wudu yang memperbolehkan melakukan hal-hal yang butuh dengan wudu, bukan wudu yang mengangkat hadas. Wa ammal mujaddidu, adapun
orang yang memperbarui wudu, maka fayamtani'u alaihi niyatu raf'i, maka tidak diperbolehkan alaihi atas mujaddid, orang yang memperbarui wudu, tidak boleh niyatu raf'i, tidak boleh niat mengangkat hadas. Karena dia tidak berhadas, dia masih dalam keadaan wudu, sehingga tidak diperbolehkan baginya niat mengangkat hadas. Wal istibahah, dan juga tidak boleh bagi mujaddid tadi niat diperbolehkan melakukan sholat, karena memang dia sudah diperbolehkan mengerjakan sholat karena belum batal wudunya. Wa thaharah anil hadas, atau bersuci daripada hadas, ini juga tidak diperbolehkan karena memang dia tidak berhadas. Wa kadza thaharah lis-shalah, begitu juga tidak boleh juga bagi orang yang mujaddid, orang yang memperbarui wudu, niatnya adalah bersuci untuk sholat. Kama qalahu Syaubariyu. Jadi niat bagi orang yang memperbarui wudu mujaddid itu sebagaimana yang sudah dijelaskan di atas tadi. Wala budda, dan tidak boleh tidak ketika seorang berniat ayas tahdira, hendaknya seorang tadi menghadirkan dzatal wudu'il murakkabata minal arkan. Hendaknya tidak boleh tidak ketika seorang tadi berniat, hendaknya dia menghadirkan gambaran wudu yang tersusun daripada beberapa rukun. Jadi istihdaru dzatil wudu, yaitu menghadirkan gambaran wudu ketika niat, itu hukumnya adalah sunnah. Disunnahkan ketika seorang berniat ketika wudu, dia menghadirkan rukun-rukun wudu di dalam niatnya, seperti membasuh wajah, tangan, dan seterusnya tadi disunnahkan dihadirkan di dalam hati. Wayaksida, dan wayaksida ini ataf kepada ayas tahdira, dan tidak boleh tidak seorang tadi menyengaja fi'la dzalikal mustahdari, yaitu menyengaja melakukan hal yang dihadirkan tadi. Kama fi sholati, sebagaimana di dalam sholat. Naam, ya, memang demikian, harus menghadirkan gambaran wudu. Akan tetapi lau nawa raf'al hadathi, seandainya seorang berniat mengangkat hadas, kafa, maka hal itu sudah cukup. Niat mengangkat hadas tadi sudah cukup. Wa illam yastahdir ma dzukir, meskipun seorang tadi tidak menghadirkan apa yang disebutkan tadi. Kenapa? Niat mengangkat hadas tadi sudah mencukupi, litadammuni raf'il hadasi lidzalika, karena memuatnya makna mengangkat hadas tadi kepada lidzalika, kepada madzukir, apa yang telah disebutkan tadi. Kemudian di sini disebutkan tanbihun, peringatan. An-niyatu bitasydidil ya, adapun lafadz niat bitasydidil ya, dengan dibaca tasydid ya-nya, niyah, itu diambil daripada kata nawa, min nawa, diambil daripada kata nawa. Nawa yanwi niyatan. Bimakna qasoda, dengan makna qasoda, yaitu menyengaja. Wal aslu, dan adapun asal lafadz daripada niat itu adalah niwiyatun. Nah, ini harokatnya yang benar adalah kasroh, niwiyatun. Kubilatil wawu ya'an, kemudian wawunya tadi diganti dengan ya, sehingga menjadi niyatun, panjang. Nunnya tadi panjang, niyatun.
Kemudian setelah itu sudah menjadi niyatun, maka wa udghimat fil ya. Kemudian ya yang jatuh setelah nun tadi itu diidghamkan, dimasukkan kepada ya sesudahnya sehingga menjadi niyatun dengan tasdid. Wa takhfifuha, adapun takhfifnya niyah, artinya lafadz niat tanpa tasdid, takhfif itu tanpa tasdid, lughatan secara bahasa, kama hakaha al-Azhari, sebagaimana yang telah menceritakan bahasa tadi. Siapa al-Azhari? Niat tanpa tasdid itu diambil dari wana, yani niatan, tanpa tasdid. Wana yani niatan. Idza abta'a, apabila seorang itu lambat. Li'annahu, karena sesungguhnya seorang tadi itu yahtaju, butuh fitashihiha, di dalam meluruskan niatnya, butuh ila nau'i ibta'in, kepada macam pelan, ai adami mubadaratin, tidak bersegera. Maknanya seorang tadi itu lambat di dalam membenarkan niatnya. Ini pembahasan dari segi bahasa. Wallahu a'lam, ini saja dulu yang bisa dibaca pada kesempatan ini. Semoga ada manfaatnya. Banyak kekurangan itu karena keterbatasan saya. Akhir kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.